Bayangkan sebuah pesta kejutan yang awalnya terasa biasa saja, lampu redup, musik pelan, lalu tiba-tiba seorang menyalakan kembang api raksasa di tengah ruangan. Kira-kira begitulah suasana Emirates Stadium ketika Eze menjadikan North London Derby sebagai panggung pribadi yang over the top pada Minggu sore itu. Dia bukan sekedar pemain yang sedang tampil bagus, tapi tokoh utama yang menulis ulang bab sejarah yang sudah berdebu selama puluhan tahun. Bukan sekedar tampil menonjol, ia seolah sedang memonopoli perhatian alam semesta sepak bola. Arsenal membuka cerita dengan Leandro Trossard yang lebih dulu memecah kebuntuan lewat sentuhan klinis di menit 36. Tapi itu baru pemanasan. 5 menit kemudian, Eze datang seperti karakter utama yang terlambat masuk adegan, melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan mengubah stadion menjadi speaker raksasa. Gol itu menandai debutnya di derby ini, tapi caranya membuat seolah ia sudah menguasai duel ini sejak beberapa era lalu. Belum sempat penonton duduk nyaman di babak kedua, Eze kembali berulah. Dalam 35 detik, ya, bahkan kopi pun belum sempat mendingin, ia menambahkan gol kedua lewat sepakan akurat ke sudut bawah. Tottenham, yang sejak babak pertama kesulitan bahkan merangkai peluang, hanya bisa mencatatkan XG setipis harapan pada tanggal tua 0,07. Benar-benar minim perlawanan. Richarlison sempat memberi napas bagi Spurs lewat tembakan jarak 40 yard yang lebih mirip latihan keberuntungan daripada rencana matang. Namun, asa itu bertahan sebentar saja karena Eze seperti enggan berbagi sorotan melengkapi hat-tricknya di menit ke-76. Tendangan ke sudut bawah itu bukan hanya mengakhiri pertandingan, tetapi juga membuka kembali buku sejarah yang sudah 47 tahun tidak tersentuh sejak Alan Sunderland terakhir kali mencetak hat-trick di derby ini. Mikel Arteta, dengan gaya khasnya yang penuh kalkulasi, mengaku tak terkejut meski tetap terpukau. Ia menceritakan bagaimana Eze bahkan menolak libur setelah tugas internasional hanya demi kembali berlatih, menanyakan posisi, ritme, dan kecepatan, layaknya seseorang yang berobsesi menjadi versi paling sempurna dari dirinya sendiri. Arteta seolah ingin menegaskan bahwa pencapaian ini bukan keajaiban, melainkan konsekuensi dari kerja tanpa kompromi. Ironisnya, tak lama sebelumnya Eze hampir mengenakan seragam Tottenham sebelum Arsenal merebutnya dari Crystal Palace. Kini, pemain yang dibeli 60 juta pound sterling itu justru menjadi mimpi buruk mantan calon klubnya sendiri. Kemenangan 4-1 ini menegaskan Arsenal di puncak klasemen dengan keunggulan 6 poin, memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 15 laga, serta memanfaatkan kekacauan pesaing seperti Manchester City dan Liverpool. Sementara itu Spurs yang bahkan tak mampu menembak di babak pertama, harus menerima permintaan maaf pelatih Thomas Frank dan menghadapi kenyataan pahit di peringkat ke-9. Arsenal selanjutnya bersiap menghadapi Bayern Munich di Liga Champions dengan kepercayaan diri yang melambung seperti roket yang baru menemukan bahan bakarnya. Sementara itu bukan hanya Eze saja yang tengah dalam posisi on fire. Arsenal juga sedang berada dalam fase terbaiknya lebih dari 1 dekade. Tetapi Mikel Arteta justru mengungkap fakta yang membuat banyak pendukung The Gunners mengangguk haru. Di balik kebangkitan tim, nama Arsene Wenger masih menjadi nyawa yang diam-diam menggerakkan roda permainan. Arteta menyebut bahwa meski sang profesor sudah tak lagi duduk di kursi pelatih, jejaknya masih terasa di setiap sudut London Colney, termasuk di kepala Arteta sendiri. Dalam sesi eksklusif bersama Sky Sport, Arteta mengaku bahwa gaya kepemimpinan Wenger begitu melekat hingga kini. Ia berkata pada dirinya dalam hati setiap kali menghadapi situasi besar, apa yang akan dilakukan Wenger? Kalimat itu menjadi kompas batin yang membantunya mengambil keputusan krusial dan menentukan strategi, memilih pemain, hingga membentuk mental skuad yang sedang memburu gelar Liga pertama sejak 2004. Ia menilai tanpa nilai, filosofi, dan standar tinggi yang ditanamkan Wenger saat ia masih menjadi pemain, tidak mungkin dirinya bisa berada pada posisi sekarang. Arteta menjelaskan bahwa Wenger memiliki aura kepemimpinan yang kuat, semacam karisma yang hidup bersama Anda meski sosoknya sudah tak lagi hadir secara fisik. Ia mengakui bahwa tak banyak percakapan langsung terjadi di era kepelatihannya sekarang, tetapi pesan-pesan lama Wenger tetap menjadi pedoman. Selain Wenger, Arteta juga menyebut Guardiola, Pochettino, Moyes, dan keluarganya sebagai fondasi penting perjalanan profesionalnya, namun pengaruh Wenger disebutnya sebagai yang paling membekas.
Dalam hal kepemimpinan, Arteta menegaskan bahwa empati adalah kunci. Ia selalu mencoba duduk di kursi pemain, memahami kegelisahan dan perspektif mereka sebelum menentukan arah tim. Menurutnya, di masa-masa sulit, tenaga utama datang dari pemain, staf, dan lingkungan emosional yang ia bangun bersama 4 mentornya tadi. Musim ini Arteta terlihat jauh lebih tenang dan dewasa. Ia menyebut bahwa perubahan itu lahir dari pengalaman 6 tahun memimpin Arsenal, dinamika keluarga, serta proses panjang beradaptasi dengan tuntutan klub sebesar The Gunners. Pendekatannya kini lebih terukur, tetapi masih membawa energi muda khas Arteta. Pengaruh Wenger pun tercermin di lapangan. Kemenangan 4-1 atas Tottenham dalam derby London Utara menjadi bukti bahwa standar permainan yang pernah dibangun Wenger masih berdetak dalam skuad ini. Arsenal tampil dominan sejak menit pertama, energi para pemain meluap, dan jarak 6 poin di puncak klasemen semakin melebar. Derby sebesar itu tidak selalu dimenangkan dengan cara semegah itu, ujar Arteta yang menyebut hari tersebut sebagai momen luar biasa. Dan dari sana terlihat jelas bahwa meski ini adalah era Arteta, roh sepak bola Wenger tetap menjadi cahaya yang menuntun kebangkitan The Gunners. Namun, di balik performa impresif itu, Jamie Carragher justru menyampaikan peringatan yang cukup tajam. Mantan bek Liverpool tersebut menilai bahwa ancaman terbesar Arsenal musim ini bukan datang dari Manchester City maupun Chelsea, melainkan dari diri mereka sendiri. Ia menyebut dalam sebuah program di Sky Sport bahwa kualitas skuad asuhan Mikel Arteta sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri puasa gelar Liga yang hampir menyentuh 2 dekade, namun faktor mentalitas disebut masih menjadi titik rawan. Jamie Carragher menilai tekanan dari tribun, kegelisahan menjelang akhir musim, serta pengalaman pahit di 3 musim sebelumnya bisa saja kembali menghantui bila tidak dikelola dengan baik. Ia bahkan menilai bahwa jika Arsenal kembali gagal, publik akan menganggap hal tersebut sebagai bentuk kelengahan karena menurutnya tidak ada tim yang tampil lebih baik dari mereka musim ini. Sementara itu, Mikel Arteta tetap memilih bersikap rendah hati. Ia menegaskan bahwa unggul 6 poin di awal kompetisi belum berarti apapun, karena konsistensi dan margin kemenangan di Premier League kerap sangat tipis. Arsenal kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya Chelsea yang menghuni posisi kedua. Kemenangan di laga akhir pekan nanti tak hanya mempertegas dominasi mereka, tetapi juga berpeluang melebarkan selisih menjadi 9 poin, sebuah langkah besar dalam perjalanan panjang menuju gelar yang terus mereka buru.